Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan rahmat-Nya, hidayah dan pertolongan kepada kita sekalian, sehingga kita sama-sama alhamdulillah hari ini bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Tentu harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, termasuk tadabburnya, infak, sedekah, dan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan, telah kita usahakan dengan sebaik-baiknya, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya tetap kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah memberikan kepada kita ini kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita mampu menyempurnakan dan menyelesaikan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, kita sudah memahami bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Jadi Allah turunkan berbagai berkah di bulan Ramadan ini. Kita juga memahami bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan rahmat. Allah cucukan berbagai kasih sayang dan rahmat Allah di tengah kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan ampunan di tengah-tengah kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu sudah seharusnya dan semestinya sebagai hamba Allah yang beriman, yang selalu ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha sekuat tenaga untuk mengisi ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita sudah hampir mengakhir ibadah Ramadan kita. Tentu kita kuatkan ibadah kita, takarub kita, amal soleh kita kuatkan, kita maksimalkan dalam rangka untuk mengantarkan Ramadan ini sehingga Ramadan betul-betul memberikan nilai yang plus, yang luar biasa terhadap kehidupan kita yang akan datang. Oleh sebab itu dengan kita ini memperbanyak amal soleh berupa ibadah-ibadah yang kita kerjakan secara sabar dan istiqomah. Begitu juga amal soleh yang lain kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, yang kesemua itu akan mampu mengantarkan kehidupan kita bersama ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini Allah akan berikan kepada mereka keselamatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka oleh sebab itu untuk mendapatkan yang namanya keselamatan, kebahagiaan, tentu kita kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin meraih keselamatan dan kebahagiaan, tentu kita akan kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan petunjuk tersebut, jalan-jalan yang telah ditunjukkan Allah dan Rasulnya, maka kita akan sampai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersama juga setiap manusia ingin yang namanya selamat, bahagia. Tidak ada di antara kita dan manusia ini ingin hidupnya sengsara. Maka upaya-upaya yang dilaksanakan tentu upaya usaha untuk mengarahkan kepada keselamatan
dan kebahagiaan tersebut. Untuk itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan kebahagiaan. Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka Rasulullah mengatakan, amlik alaika lisanaka wal yaksaka baituka wa afki ala khatihatika. Yang namanya keselamatan itu engkau menguasai lidahmu, mengendalikan lidahmu. Kemudian engkau lapangkan rumah-rumahmu. Kemudian yang ketiga, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Berdasarkan hadis di atas, ada 3 anjuran, 3 resep Rasulullah SAW yang merupakan kunci untuk meraih keselamatan atau kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang pertama, Rasul mengatakan, amlik alaika lisanaka, hendaklah engkau menguasai, mengendalikan lisan-lisanmu. Maknanya adalah mengendalikan kata-kata yang diucapkan sehingga seorang itu hanya berbicara yang baik-baik saja. Orang itu berbicara yang terpuji, yang santun, yang lurus, yang benar. Ya. Maka dengan kita ini berkata yang lurus, berkata yang terpuji, berkata yang baik, itu bagian dari indikasi bukti bahwa kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairun alyasmut. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang terpuji, berkata yang jujur, berkata yang terpuji, yang benar, yang lurus. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah diam, karena diam itu adalah keselamatan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini sudah mendidik kita. Ramadan sudah memberikan latihan kepada kita bahwa ketika kita Ramadan ini kita selalu waspada, berhati-hati sehingga ucapan-ucapan kita ini terjaga. Kita berpikir beribu-ribu kali ketika kita ingin mengucapkan, kita apakah ini pantas saya ucapkan atau tidak? Apakah omongan saya, apakah ucapan saya ini benar yang saya ucapkan, atau enak didengar, atau santun dan seterusnya, atau tidak? Maka kita dilatih Ramadan ini untuk selalu menjaga, mengendalikan lisan kita, sehingga puasa-puasa kita yang kita kerjakan ini betul-betul akan benar insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dengan latihan ini diharapkan maka di hari-hari yang akan datang di luar Ramadan ini kita sudah terlatih dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang terpuji, ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang jujur, yang benar. Sehingga dengan ucapan jujur benar ini, hidup kita ini selalu dalam arahan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mampu berkata yang terpuji, yang baik ini, Allah akan berikan kebaikan yang banyak pada mereka. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70, 71 yang telah dibacakan di atas tadi, Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah engkau berkata perkataan yang jujur, yang benar, yang santun, yang kasih sayang, yang terpuji. Bukan qaulan syadida, bukan ucapan yang keras, ucapan yang dahsyat, bukan ucapan yang memponis orang lain, bukan ucapan yang menyinggung orang lain, tapi qaulan syadida, ucapan yang lemah lembut, yang santun, yang kasih sayang. Kalau ini mampu kita amalkan, kita jagakan, maka Allah yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amalan kita yang kurang, belum sempurna, disempurnakan Allah karena kita mampu mengamalkan ucapan kita yang baik. Tidak cukup sampai situ juga. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kesalahan kita. Luar biasa. Sudah kita ini diperbaiki amalan-amalan kita. Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia sudah mendapatkan kemenangan yang besar. Apa itu? Ya, keselamatan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaklah kita ini, ya, termasuk daripada hikmah Ramadan secara langsung, ya, salah satu yang mampu kita ini mengendalikan lisan kita, sehingga nanti di luar Ramadan ini lisan kita terjaga dengan baik, terpuji ucapan yang kita lakukan, dan yang demikian itu akan memberikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan untuk kita bersama. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang dijelaskan Rasul kepada kita resepnya ada wal yaksaka baituka, hendaklah kita ini melapangkan rumah-rumah kita. Maksudnya adalah, ya, sangat menyenangkan bila seorang itu memiliki rumah yang bagus, yang bersih, kokoh dan luas. Oleh karena itu, bila seorang itu tidak bisa memiliki rumah yang besar, paling tidak dia berusaha untuk membangun suasana rumah tangganya, rumahnya dengan yang luas. Rumah yang penuh kasih sayang, di mana rumah itu selalu ada kasih sayang, selalu mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rumah itu selalu sejuk dalam kehidupannya sehari-hari. Bahasanya bahasa yang santun, seorang suami tidak pernah membentak istrinya, istri juga tidak pernah berkata yang keras kepada suaminya, anak begitu juga kepada ayah dan ibunya. Terjadi yang namanya terbentuk karakter yang baik di rumah tangga itu. Walaupun rumahnya minimalis, kecil, tapi suasananya luas karena di sana penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini sekali lagi membentuk rumah-rumah kita ini menjadi luas. Kapan itu? Ketika kita ini berbuka puasa bersama dengan keluarga kita, walaupun menunya sederhana, tapi ada suatu kesejukan di antara satu dan lain. Maka Rasulullah kita tahu rumahnya tidak besar, ya, rumahnya kecil Rasulullah, tapi Rasulullah bisa mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Itu kan katanya Ustadz. Apa kita bisa? Bisa, kenapa tidak? Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Salah satunya, kalau kita ingin rumah kita ini lapang, luas, maka ciptakan rumah-rumah kita ini yang sejuk, yang santun, yang penuh dengan ketaatan di dalamnya. Selalu mengajak kepada satu kebenaran, selalu dalam kesabaran dalam mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling berkasih sayang antara satu dengan lain, maka akan terbentuklah suasana yang luas dari rumah-rumah kita ini, di mana di dalamnya anak-anaknya taat, ya, baca Quran dan seterusnya inilah. Maka oleh sebab itu hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciptakan rumah kita ini loh, sehingga itu akan memberikan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua. Kemudian yang terakhir hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita kalau kita ingin selamat dan bahagia adalah wa'afqi ala khati'atika, hendaklah kita ini menangisi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa, kesalahan merupakan sesuatu yang harus kita sesali. Jadi dosa, kesalahan mestinya harus kita sesali. Ya. Jangan dosa, kesalahan kita bangga-banggakan, kita pamer-pamerkan kepada orang lain. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan kita ini, ketika berbuat salah, tersenyum, tertawa, sambil dada-dada kepada masyarakatnya, betapa sakitnya orang melihat perasaannya. Ya, sudah berbuat kesalahan kepada rakyatnya, ya, yang bukan haknya dimakan, diambil, sambil tertawa, ya, melihat wartawan dan seterusnya. Seharusnya dosa kesalahan kita itu untuk kita tutupi. Hanya kita dan Allah SWT yang tahu, dan kita kembali untuk menyesali dan tidak melakukan hal-hal yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Kita bertobat, istighfar yang banyak, kita tangisi kesalahan kita, dan itulah bukti keselamatan kita. Kalau kita ini berbuat salah, dosa kita ini tertawa dan tidak kita tangisi kesalahan kita ini, nah indikasi hati kita ini sudah mulai sakit. Kalau sudah sakit hati kita ini,
mati. Kalau sudah mati hati kita ini, maka sulit petunjuk Allah itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini ya juga momentum untuk kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Lebih-lebih tinggal berapa hari lagi kita meninggalkan. Para salafus saleh ketika ingin ditinggal Ramadan, mereka itu ya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, betapa tidak menangisnya mereka ketika mereka ini ya ditinggalkan Ramadan. Mereka meneteskan air mata. Khawatir, satu, jangan-jangan ibadahnya belum maksimal. Jangan-jangan ibadahnya belum diterima. Atau yang kedua, mereka khawatir jangan-jangan tahun depan tidak akan ketemu Ramadan lagi. Maka mereka bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan akhir Ramadan ini, sehingga dengan demikian mereka ini memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, orang yang bahagia adalah orang yang ketika Ramadan mereka ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang celaka mereka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu kejarlah yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Raihlah ampunan Allah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan rahmat hidayah pertolongan kepada kita, menerima amal saleh kita dan mengantarkan hidup kita dengan kehidupan yang husnul khatimah. Semoga Allah merahmati dan mengenangkan kehidupan kita. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.